Shalom, apa kabarnya malam hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Kita bersyukur jikalau pada malam hari ini kembali kita boleh bertemu di dalam Maranatha Bible Study Online pada malam hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita diperlengkapi dengan pengajaran pada malam hari ini, mari sama-sama dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan Yesus, menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku kami bawa kepadamu. Dengan rendah hati kami persembahkan. Hatiku persembahkan. Sadar bila kami masih ada. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena ini anugerah daripada Tuhan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap
Saudara sekalian, kita ketemu lagi. Dan saya senang jumpa dengan saudara dan saudara dengan antusias mengikuti pelajaran. Nah, sekali ini kita akan masuk ke dalam doktrin GCA, itu sebetulnya nomor 4. Tetapi saudara, kalau yang kau ikuti cara saya tidak ikuti secara urutan, tetapi ini kita lihat sesuai dengan kebutuhan. Hari ini kita akan belajar tujuan sebuah gereja. Saya melihat hari ini, saya minta maaf dulu, tujuan sebuah gereja dibuka itu tidak jelas. Banyak sekali tujuannya itu tidak sesuai dengan visi misi Tuhan Yesus. Jadi saudara, visi misimu berbeda dengan yang punya gereja, yaitu Yesus. Nah, kalau kita mengerti, saudara, Yesus adalah kepala gereja. Jadi saudara, Yesus menjadi kepala, lalu di bawah ini mesti tunduk kepada pemimpin, bukan di bawah nanduk-nanduk seperti zamannya Musa. Zaman Musa, saudara, mereka rame-rame mau nanduk Musa, ya kan? Mereka berontak kepada Musa. Korah dengan timnya sebanyak ratusan, sehingga 400-an jiwa aja mereka semuanya mati sia-sia. Jadi saudara, belum lagi yang lain-lain. Jadi saudara, di dalam gereja mesti ada kata penundukan. Kalau engkau tidak bisa ikuti penundukan, tentunya sebuah kata yang berikut, tanduk, ya kan, tanduk sini, tanduk situ. Kamu belum tahu siapa aku punya kedudukan, kamu minta dulu permisi dengan aku. Saudara, itu bukan gereja, itu penguasa. Itu kan organisasi politik, organisasi dalam bisnis. Kalau dalam bisnis ya memang bisa model itu. Saudara, kita akan lihat ini nih dengan pelan-pelan. Sebelumnya kita doa dulu. Tuhan, kami mau mengerti tujuan sebuah gereja itu apa. Supaya kami jangan salah. Jadi jangan kami pikir kami melakukan kehendak Tuhan, padahal ternyata kami melakukan kehendak diri kami masing-masing. Ego kami yang berjalan dalam gereja. Tuhan, kami ingin dalam gereja supaya tertib apa yang Tuhan inginkan di dalam gerejamu. Yang kurang tertib kami tahu bahwa itu ada kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin memakai dia. Tapi kami mohon campur tangan Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada mereka ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus untuk kami mengerti tujuan sebuah gereja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi, tujuan sebuah gereja. Nah, sebelum saya masuk, coba saudara ngomong dulu sebentar, masing-masing mungkin per kelompok, mungkin dengan singkat, tujuan sebuah gereja itu apa? Di sini di dalam doktrin kita, dalam GCA, saya akan sebutkan ada 2 tujuan. Dan satunya itu nanti ada beberapa lagi, dan nomor 2 ada beberapa lagi. Jadi ada 2 tujuan. Saudara, yang pertama adalah kerajaan maut tidak berkuasa. Jadi begini, Yesus mendirikan gerejanya supaya jemaat di situ, anggota gereja itu tidak masuk neraka. Itu maksud tadi itu. Nah, jadi saudara, tentunya tidak masuk neraka ini bukan karena dia bergereja, bukan. Tentunya ada tata tertib, ada sistem. Ada sistem yang mereka mesti ikuti, ya kan? Mereka ikuti. Nah, kita akan lihat di sini. Saya akan bacakan di dalam Matius 16, 18 dalam terjemahan sederhana. Dan sekarang aku berkata kepadamu, kamu adalah Petrus, si batu besar atau batu karang, dan di atas batu fondasi ini aku akan mendirikan apa? Kesatuan jemaatku. Saudara perhatikan di sini nih. Jadi gereja itu adalah kesatuan. Kesatuan di dalam perbedaan. Ya kan, bukan aku ini satu nasib, ya kan, satu suku ini kan, ini yang paham dengan aku. Bukan itu. Kita bersatu dalam keberagaman. Aku akan mendirikan kesatuan jemaatku dan segala makhluk. Segala makhluk, maksudnya itu iblis yang berkuasa dalam kerajaan maut tidak sanggup mengalahkan apa? Kesatuan jemaatku itu.
Jadi saudara dalam gereja engkau mesti bersatu, bisa katakan amin. Nah jadi bukan, oh kamu mesti ikut aku ya, aku ini berkuasa karena engkau diberikan kedudukan. Padahal engkau mesti berkuasa kepada pimpinanmu siapa. Ya kan pimpin kita memang Yesus, tetapi Yesus sudah mengangkat gembala sidang, dan gembala sidang mengangkat lagi para pemimpin, dan mereka ini bersama-sama untuk menjamin kesatuan. Dan para pemimpin ini, saudara perhatikan ini, para pemimpin ini harus bisa mengajar. Dia bisa mengajar, mendidik. Bukan main perintah, kamu sini tersinggung, so, kamu sini. Bukan main perintah-perintah itu. Kamu udah mau ikut aku marah dan aku tersinggung. Saudara, engkau ikut siapa di sini nih? Jadi saudara, engkau mesti ikuti dalam yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, saya akan masuk di sini. Kesatuan jemaat. Ini sudah jelas. Ini kan kita mulai 1.1 ini kan ya. Kesatuan jemaat. Jadi ulang-ulang Yesus katakan kesatuan. Nanti saudara minggu depan kita akan lihat visi misi gereja. Nanti kita akan lihat. Nah saudara, kesatuan jemaat. Jadi bukan pencar sini, kelompok ini ke situ, yang kelompok ini ke sini, lalu yang kelompok A dan B berantem dalam gereja, lalu tersinggung, keluar bikin gereja baru. Loh itu kan caranya si setan, caranya Lucifer. Lucifer kan kayak begitu. Ya kan dia keluar, dia bawa anggotanya. Gereja artinya eklesia. Ya kan eklesia itu artinya kumpulan umat yang ditarik keluar dari tata cara duniawi. Jadi ingat, eklesia itu dalam bahasa Yunani dan itu dipakai oleh kerajaan Romawi pada waktu itu juga eklesia. Jadi kalau dikatakan eklesia, jemaat atau orang di Timur Tengah sudah mengerti. Eklesia itu adalah satu kumpulan manusia ditarik keluar. Contoh begini, ketika kerajaan Romawi mendirikan kerajaannya di Israel, Israel kan bukan miliknya kerajaan Romawi. Israel dijajah oleh Romawi. Lalu saudara, mereka ini membuat satu kumpulan dari Roma, ya kan, dari Itali, yaitu para penguasa, ada kaisar lah di situ dan lain-lain, dan mereka menjadi contoh bagi umat Israel di sana. Cara pakaian, cara mereka bicara, tata tertib mereka, ada hukum dan yang lain. Nah, jadi saudara, gereja itu adalah eklesia ditarik keluar dari tata cara duniawi. Saya ulang lagi, tata cara duniawi. Tata cara duniawi adalah siapa kuat, ya kan dia menang. Ya kan, kamu ikut kelompok aku menang. Jadi saudara, itu cara duniawi. Ya kan, bukan itu. Gereja bukan seperti itu. Nah saudara, itulah sebabnya saya katakan tadi itu, tujuan gereja banyak berubah. Banyak diubah oleh manusia yang tidak tunduk kepada pengajaran. Dia tunduk kepada pikirannya sendiri. Nah saudara, yang kedua, gereja itu artinya berpaling. Meninggalkan dosa, berpaling. Itulah dikatakan gereja. Saudara, kalau engkau dalam masyarakat, dikatakan, tuh orang Kristen. Mereka mau apa tuh? Kalau ketemu dengan orang Kristen, artinya orang itu jujur. Ya kan, bisa dipercayai. Tetapi ternyata kalau orang Kristen itu korupsi, ternyata orang Kristen itu utang tidak bayar, nah mereka kecewa tadi. Loh kamu kan orang Kristen, ya kan? Kok kamu melarikan duit aku? Kamu nipu duit bos? Kamu kan Kristen. Jadi lalu saudara kita buat dosa lagi yang lain. Tuh Kristen, ya kan? Ditanya lagi gereja mana? Oh gereja suka berantem. Nah kan cocok itu kan. Nah saudara, gereja itu artinya metanoia, perubahan pikiran. Perubahan yang mendasar. Saya ulang lagi, perubahan yang mendasar dalam pikiranmu dan sikap. Sikap itu attitude, jadi sikapmu sudah berubah. Ya kan, bukan entah tersinggung, entah marah, entah ngambek, ya kan, entah aku narik diri. Nah itu kan namanya tata cara duniawi. Engkau belum bertobat. Tadi saya sudah katakan kan, bahwa pada hari ini saya lihat, saya minta maaf dulu, yang melayani tetapi dia sendiri belum bertobat, belum menanggalkan kebenaran,
menanggalkan dosa, dia belum. Tetapi dia sudah melayani, dosa tetap dosa. Tidak bisa. Saudara, kita lanjut yang keempat. Apa pengertian tadi itu? Ya kan, pengertian keempat adalah di dalam gereja, jemaat di situ pengen belajar. Ya kan, pengen belajar. Ya kan? Nah, memang ada gereja yang jemaatnya itu menengah ke bawah. Ya kan, tidak suka belajar. Baca pun sudah sulit, saya tahu. Di Indonesia sulit baca, sulit saya tahu itu. Tetapi saudara, ketika engkau bertobat, engkau mau baca Alkitab. Ini kan jangan gini, oh Pak, aku tidak biasa baca Alkitab, tidak biasa, ini kan, aku tidak biasa baca, ini kan. Saudara, engkau ingin belajar. Ini tadi, kalau engkau memang di dalam tujuan sebuah gereja, saya ulangi, tujuan sebuah gereja adalah jemaat itu mau dipelengkapi. Jadi pendeta memperlengkapi pemimpin, pemimpin memperlengkapi ke bawah. Jadi majelis itu mengajar. Jadi para pemimpin itu mengajar, apalagi di dalam gereja tadi engkau adalah pendeta. Nah, pendeta bisa ngajar itu. Ngajar yang benar, bukan ngambek sini, ngambek situ ya. Mukanya panjang terus ini. Nah, engkau sendiri belum ketemu dalam Tuhan, itu belum. Ya kan, engkau bisa lihat di dalam ayat-ayat ini. Dan yang kelima, gereja itu terdiri dari setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ingat saudara, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan dipenuhi oleh roh bulus, bukan dengan akal bulus, bukan. Dan saudara, hubunganmu dengan Tuhan itu semakin erat. Amin. Jadi hubunganmu semakin erat dan akhirnya saudara menghasilkan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu apa itu? Kan kasih agape, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan sebagainya. Jadi saudara, gereja adalah setiap orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, tadi sudah dikatakan dilahirkan kembali. Jadi saudara, engkau yang awal adalah dilahirkan kembali dulu. Ya kan, lalu dibaptis. Dilahirkan kembali karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Suatu pemberian rohani dari Tuhan. Ya saudara, kalau engkau bisa dilahirkan kembali, ya puji Tuhan. Jangan engkau sudah melayani khotbah segala macam, tetapi belum dilahirkan kembali, belum. Ya, ketahuan dari tingkah lakumu, tingkah laku tadi kan. Engkau sudah melayani di sini, melayani di situ, masih kedagingan, dagingnya terlalu kuat. Nah, Tuhan memberikan sifat yang baru. Saya ulang lagi, kalau engkau dalam gereja, tujuan sebuah gereja adalah anggotanya tadi itu mempunyai sifat yang baru. Sifat seperti Yesus. Ya kan, kita semakin serupa dan segambar dengan Yesus. Itulah tujuan sebuah gereja. Saya ulang lagi, gereja dibuka dengan sebuah tujuan. Gereja dibuka bukan untuk cari duit, ya kan, daripada dagang susah zaman ini kan, zaman pandemi mungkin ya kan, mungkin lagi krisis moneter ini kan, dan engkau menjadi pendeta-pendetaan, ya kan. Saudara, kita mau lihat sifat yang baru. Kita diadopsi, diangkat menjadi keluarga Allah. Saudara perhatikan sini. Bagaimana kalau saudara diangkat menjadi keluarga kerajaan Inggris, ya kan, mungkin kita mimpi ini kan, ya bagaimanalah supaya saudara atau saya diangkat menjadi anak atau keluarga kerajaan Inggris. Saudara, ketika saya diangkat menjadi keluarganya kerajaan Inggris di London, maka saya akan mengadakan perubahan, ya kan, cara makannya beda, cara jalannya juga beda. Cara sapa menyapa juga beda, cara tidur pun beda, ya kan, baju saya beda, ya kan, bukan ada tamu buka HP cek itu, bukan, ya kan, tentunya ada tata sopan. Nah saudara, kalau engkau dan saya menjadi keluarga Allah, tentunya kita melakukan tata cara dalam kerajaan Allah itu beda, bisa katakan amin. Ya kan, cara engkau berpikir beda, mulutmu juga beda, segala macam beda. Dan kita ikut Tuhan itu pikul salib.
Dan apa arti pikul salib? Artinya mati. Melambangkan daging ini pelan-pelan mati, daging ini saudara. Jangan tantar daging hidup terus. Tidak bisa itu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Jadi kalau ada Yesus di tengah-tengah kamu, saudara, kerajaan Allah ada di atas kamu. Jadi itulah gereja. Itulah sebuah gereja saudara. Bahwa Kristus di tengah-tengah gereja. Jadi saya ulang lagi. Yesus ada di tengah-tengah gereja itu. Tentunya saudara bisa engkau bayangkan kalau ada Yesus di tengah-tengah gereja itu, saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Nah, saudara sekalian, ini kalau bisa lihat gambar ini kan. Jadi yang keenam itu kan, jadi melambangkan sebagai tubuh Kristus. Jadi gereja itu sebagai tubuh Yesus. Yesus sebagai kepala, ya kan, dia yang buat rencana, dia yang buat pikiran, lalu ada leher dan lain-lain, dan ada tangan, kaki, dan kita semua di dalam Alkitab mengatakan sebagai tubuh Kristus. Jadi saudara, saya akan bacakan dalam Efesus 1:23 dalam sederhana, persatuan jemaat. Nah, di sini lagi kan, persatuan jemaatnya, nyanya besar. Bukan persatuan jemaat milik pendeta, bukan. Atau milik majelis itu, bukan. Atau milik diaken juga, bukan. Persatuan jemaatnya, nyanya besar. Yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara, gereja itu adalah jemaatnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Semua jemaat tadi. Engkau mesti dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya kalau engkau belum, saudara minta pada Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Jadi saudara jangan minta dengan pendeta, karena pendeta bukan pembaptis Roh Kudus. Engkau minta kepada gereja juga bukan, karena pembaptis Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Titik. Nah, jadi saudara merupakan tubuh Kristus di dunia ini. Dan melalui tubuhnya, Yesus Kristus semakin memenuhi dan melengkapi segala sesuatu di mana saja. Saudara, bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Bisa katakan amin. Coba lihat tuel kiri dan kanan. Ya kan, kita ini tubuh Kristus. Tetapi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya ulang lagi. Yang dipenuhi dalam Roma 8 ayat 14. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Tuhan. Jadi saudara, kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau anak Tuhan. Bukan dipimpin oleh akal bulusmu, bukan. Bukan dipimpin oleh perasaan hati. Ya kan, hatimu senang atau sakit, dipimpin oleh hati juga bukan. Saya baca ulang. Persatuan jemaatnya, nyanya besar. N-nya besar. Yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kalau engkau belum dipenuhi, minta pada Tuhan. Yesus merupakan tubuh Kristus di dunia ini. Dan melalui tubuhnya, Kristus semakin memenuhi dan melengkapi segala sesuatu di mana saja. Saudara bisa katakan amin? Itulah tujuan sebuah gereja. Amin. Itulah tujuan engkau masuk dalam gereja. Itulah tujuan engkau ada dalam gereja. Engkau dalam gereja bukan hanya sebagai pelengkap peserta atau pelengkap penderita. Sudahlah, aku ikut-ikut saja, sudahlah ini. Ya kan? Tidak bisa. Saudara, kita bukan model itu. Setiap orang kita adalah dipenuhi dan bahkan dipimpin oleh Roh Kudus. Bisa katakan amin. Kalau engkau belum, jadi sekali lagi saudara, coba tanya dengan pendetamu atau hubungi kami. Ya kan, kami siap untuk konseling pada saudara, supaya saudara dapat dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kami siap untuk melayani saudara. Bisa katakan amin. Nanti setelah ini saudara, nanti ada nomor kami, bisa engkau hubungi kami. Kami siap untuk memimpin saudara. Nah, ketujuh, kuasa maut atau dikatakan segala kuasa neraka dalam firman Allah yang hidup, atau dalam terjemahan VMD dan TSI saudara, kuasa maut atau segala kuasa neraka tidak dapat mengalahkan gereja.
Jadi saudara, kuasa maut tidak dapat mengalahkan umat Tuhan. Kuasa maut tidak bisa memasuki kesatuan jemaat. Saudara, pada hari ini adalah di mana terjadi krisis ekonomi. Saudara, dalam keluargamu engkau mesti bersatu. Saya ulang lagi, dalam rumah tanggamu engkau mesti bersatu. Di dalam gerejamu engkau mesti bersatu. Karena Mazmur 133, saya ulang lagi, Mazmur 133, kalau kita hidup rukun, Tuhan perintahkan berkat. Ya kan, dalam Tawarin dikatakan Tuhan lagi menjelajah di muka bumi ini nih, siapa yang akan aku berikan berkat itu. Yaitu kalau kita bersatu, amin. Bersatu di dalam perbedaan, bersatu di dalam keseragaman. Jadi saudara, tidak perlu kita berseragam, tidak perlu, tapi kesatuan jemaat. Jadi saudara, kita mesti bersatu. Bisa katakan amin. Nah, itulah yang dikatakan umat Tuhan. Ketika engkau bersatu, kuasa maut, setan, tidak bisa menguasai saudara. Bisa katakan amin. Nah, itulah tujuan gereja. Ya kan, itulah tujuan gereja dibuka. Jadi Yesus katakan, kamu mesti bersatu supaya maut tidak ada pada kamu. Tapi kalau kamu tidak bersatu, iri hati, dengki, dan kedagingan, iblis pakai kamu. Nah saudara, kita kan tidak mau model ini. Nah dalam gereja itu mesti ada ketaatan. Jadi dalam gereja diajari, kamu mesti tunduk kepada pemimpinmu. Jangan main tanduk-tanduk. Ya kan, kalau kamu tidak setuju ngomong atau engkau doa. Di dalam gereja maka itu ada nilai-nilai kesetiaan. Setia, diajari nilai-nilai setia. Kita tetap setia. Kemudian diajar lagi iman. Iman, ketaatan, kejujuran yang terus menerus. Ini diajarkan oleh pendeta dan para pemimpin ke bawah. Jadi saudara, engkau sebagai majelis bukan hanya ngatur jadi bos, bukan. Engkau mesti ngajar. Engkau sebagai pengurus gereja, pemimpin gereja sebagai contoh. Engkau contoh, jadi panutan ke bawah. Ya kan, apalagi engkau mempunyai predikat pendeta. Ya, karena pendeta itu bisa dipercayai 100%, itu namanya pendeta itu. Nah, jadi saudara, engkau mesti ada ketaatan, kesetiaan, iman, ketaatan, kejujuran yang terus-menerus. Ini kenapa ini? Ini penting, kenapa? Ketika terjadi pandemi, ketika terjadi krisis moneter, ketika terjadi resesi, ketika terjadi kesengsaraan, kesukaran, penganiayaan, masalah keuangan, masalah hubungan dengan orang lain, ya kan, hubungan antara jemaat dengan jemaat, mungkin hubungan dengan siapapun, atau gereja dengan gereja. Gereja itu tidak bisa sendirian, saudara. Gereja itu mesti berhubungan baik dengan gereja yang lain. Kita tidak bisa inklusif, aku tersendiri. Tidak bisa. Kita gereja mesti bersatu, bisa katakan amin. Nah saudara, supaya engkau jangan mudah mundur. Kenapa ada orang Kristen mundur? Kenapa mereka kecewa dan keluar? Saudara, ini jawaban tadi. Jadi gereja itu adalah mengajarkan saudara supaya maut tidak berkuasa pada saudara. Bisa katakan amin. Nah supaya itu maut jangan berkuasa pada saudara, engkau mesti taat. Belajar taat pada Tuhan, belajar penundukan, ya kan, ada yang namanya kenosis itu kan dalam Filipi. Nah saudara, engkau mesti belajar kesetiaan, iman, ketaatan, kejujuran yang terus menerus ini. Nah ini ketika terjadi kesengsaraan, terjadi kesukaran, ya terjadi badai segala macam, ya kan, terjadi penyakit ini dan yang lain, memang engkau bisa tengking kalau bisa ya tidak apa-apa, ya kan. Masalah keuangan, masalah hubungan. Engkau tidak mudah sejawab. Tidak mudah mundur, tidak mudah kecewa, tidak mudah keluar seperti Lucifer, ya kan? Bukan itu. Saudara, itulah gereja, bisa katakan amin. Nah, saudara, poin kedua ini. Gereja dengan tujuan apa? Gereja dibuka tujuannya apa? Tadi nomor 1 adalah gereja dibuka supaya maut tidak berkuasa pada gereja itu. Maut tidak berkuasa kepada kesatuan gereja. Kesatuan jemaat, saya ulang lagi. Maut, kematian, masuk ke neraka tidak terjadi kalau jemaat itu bersatu. Kesatuan jemaat. Bisa katakan amin. Engkau bisa bersatu dengan melepaskan pengampunan.
Ya kau aku ngampuni sudah, aku enggak apa-apa nih kan. Jadi saudara, yang kedua adalah tujuan gereja dibuka, hidup saudara, hidup saya semakin serupa dengan Kristus. Bisa katakan amin. Ya kan, kalau engkau lihat dalam Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1, Adam dibuat serupa dengan gambarnya, N-nya besar. Serupa segambar dengan Yesus, dengan Tuhan. Ya kan? Ya pada waktu itu kita jangan ngomong Yesus karena Yesusnya belum nongol, tetapi dia sudah ada sebetulnya itu. Tetapi serupa dengan Tuhan. Lalu saudara, Kejadian pasal 5, setelah Adam dan Hawa berbuat dosa, maka Adam mempunyai anak. Anaknya, baca ayat itu, anak Adam itu serupa segambar dengannya. N-nya kecil, serupa segambar dengan Adam. Nah, hari ini saudara, Tuhan mau membuat dalur ulang. Dia tahu bahwa saudara serupa segambar sama Adam, ya kan, manusia yang buat dosa dan akhirnya terputus hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan mau buat dalur ulang melalui Yesus Tuhan. Nah, jadi saudara, itulah gereja dibuat. Jadi gereja itu dibuat dengan tujuan hidup semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus tadi. Semakin serupa dengan Kristus. Hidup semakin serupa dengan Kristus. Saya bacakan. Tidak, sebaliknya dengan penuh kasih kita senantiasa mengikuti kebenaran, berkata benar, berbuat benar, hidup benar. Dengan demikian di dalam segala hal kita semakin lama semakin menyerupai Kristus yang menjadi kepala dari tubuhnya. Saudara bisa baca di sini. Jadi kita ini semakin benar seperti Kristus adalah kepala. Di bawah pimpinannya Tuhan, seluruh tubuh ini, seluruh tubuh dalam gereja disatukan dengan sempurna dan setiap bagian dengan tugasnya yang khusus menolong bagian-bagian lain. Sehingga seluruh tubuh itu tetap sehat dan tumbuh dan penuh dengan kasih. Efesus 4, 15, 16. Jadi saudara, hidup kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Apa yang serupa tadi? Engkau bisa lihat lagi dalam ayat 15. Berkata benar, berbuat benar, hidup benar. Dengan demikian di dalam segala hal kita semakin lama makin menyerupai Kristus, makin menyerupai Kristus yang menjadi kepala dari tubuhnya. Artinya kita adalah progresif, semakin lama semakin menyerupai Tuhan, semakin lama semakin menyerupai Tuhan, semakin lama semakin menyerupai Tuhan. Nah, itulah tujuan tadi. Jadi saudara, sebagai kesimpulan adalah kita bertumbuh keserupaan dengan Kristus dalam segala segi kehidupan. Jadi saudara, itulah gereja dibuka. Jadi saya ulang lagi, gereja dibuka dengan sebuah pengajaran dan engkau diajari, ya kan, dengan nilai-nilai tadi yang saya katakan tadi, bertumbuh keserupaan Kristus dalam segala kehidupan. Jadi saudara, dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau engkau katakan aku ini anak Tuhan, ya kan, aku ini hidup dalam Tuhan, maka saudara wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Wajib. Nah, jadi tentunya minta pertolongan Roh Kudus yang sudah ada pada saudara ketika engkau sudah dilahirkan kembali. Roh Kudus sudah ada di sini, lalu Roh Kudus itu semakin lama semakin besar. Dan engkau perlu bertobat, baptis air, baptis dengan Roh Kudus, lalu bahasa lidah dan terus. Dan bukan stop ini. Terus engkau mau belajar dan engkau mau diajar, terus mau belajar. Saya pun sampai hari ini saudara masih belajar. Jangan engkau katakan begini, ini masa pandemi kan. Saudara, 1 minggu itu rata-rata kami ada kuliah umum, ada pengajaran dari gereja kita. Itu saya ikuti, bukan saya tidak ikuti. Terus saya ikuti, kemudian saya ikuti lagi yang lain-lain yang memang ada hubungan tadi, saudara saya juga ikuti. Nah saudara, ini adalah
untuk saya belajar, untuk diisi. Ya kan kita tidak bisa stop. Kalau engkau stop belajar, engkau stop bertumbuh. Ketika engkau stop bertumbuh, maka tumbuh itu alang-alang. Nah, jadi saudara sekalian, ini kita ambil kesimpulan. Yang kedua adalah, kalau jemaat itu mesti mengambil semua bagian. Saya ulang lagi, semua jemaat harus mengambil tanggung jawab. Karena engkau sebagai anggota gereja, engkau bukan dalam perjanjian lama. Aku datang dalam gereja untuk dilayani. Aku duduk, ya kan, seperti aku masuk ke sebuah biskup, aku masuk seperti di sebuah restoran, aku dilayani atau masuk dalam kapal pesiar karena aku membayar, ya kan, karena aku sudah berikan persembahan, aku juga sudah berikan keuangan yang lain. Jadi aku bayar lalu aku nuntut. Saudara, bukan itu. Engkau mengambil bagian. Jadi semua jemaat dalam gereja harus mengambil tanggung jawab. Semua. Jadi ada pemimpin-pemimpin yang lain, semuanya harus ada tanggung jawab. Jadi gereja itu maju, tanggung jawab semua. Gereja itu maju bukan karena pendetamu, bukan karena pemimpinmu, tetapi karena semua jemaat mengambil bagian dan tanggung jawab. Nah, itulah gereja yang maju. Yang ketiga, kalau engkau tidak berfungsi, kalau engkau hanya diam-diam, hanya duduk saja, ya kan, komentar ini, komentar itu, mulutnya yang hanya ngomong-ngomong saja, ya kan, mulutnya mengeluarkan kata-kata sumbang, tidak nyumbang, saudara, artinya engkau menyakiti yang lain. Engkau sudah tidak berfungsi, engkau menyakiti yang lain. Engkau sengaja meracuni gereja itu. Engkau sengaja meracuni gereja itu. Nah, kalau ini engkau, saudara, engkau dengar hari ini nih, engkau mau tobat, bisa katakan amin. Ya kan? Jangan engkau katakan, oh itu ya Bapak itu ngomongnya aku, saya tidak kenal saudara. Ya kan, saya tidak kenal engkau yang lihat di sini, tidak lihat. Jadi saudara, kalau itu engkau mau tobat. Saya katakan amin. Jangan engkau meracuni jadi racun. Ya kan, jadi apa itu kan. Nah, kita mesti berfungsi. Karena apa? Karena Tuhan sudah berikan talenta. Kan Tuhan sudah berikan karunia pada engkau. Kalau engkau tidak berfungsi, tidak mau menggunakan talentamu, kepintaranmu, saudara, saya bukan nakut-nakuti, bukan. Saya bukan nakut-nakuti, bukan. Sekali lagi, saya tidak menakut-nakuti saudara, bukan. Talenta yang ada pada engkau, karunia yang ada pada engkau, kepintaran yang ada pada engkau, Tuhan akan tuntut bertanggung jawab. Kalau engkau tidak bisa jawab, Alkitab sudah katakan, engkau akan masuk neraka, engkau akan dihukum. Jadi ada yang dikasihkan 1 talenta disimpan, ada yang 2 talenta dia kembangkan, ada yang dikasihkan 4 talenta dia kembangkan, 4 jadi 4 jadi 8, yang 2 jadi 2, yang 1 sudah talentanya 1, ya kan, dia karena hidupnya kikir, punya pikiran yang salah, dia simpan, ya kan tadi. Nah, saudara, hati-hati di sini. Saya bukan ngancam saudara, bukan. Saya bukan, tetapi saya hanya mengingatkan saudara untuk engkau berfungsi sebagai gereja. Bisa katakan amin. Engkau berfungsi sebagai anggota gereja. Kalau engkau sebagai pemimpin, berfungsilah ke bawah. Bertanggung jawabkan ini. Engkau ngajar mereka ini. Apalagi kalau engkau mempunyai predikat pendeta. Ya kan tadi. Engkau mesti punya predikat pendeta. Jabatanmu itu berat, saya katakan berat. Engkau mesti menjadi contoh, menjadi teladan. Dan engkau bisa ngajar ke bawah, ngajarin ini. Makanya supaya engkau ngajar ke bawah, engkau perlu diajar. Ya kan, sama-sama belajar ini. Sama-sama belajar di sini supaya engkau bisa ke bawah. Ngomong ke bawah ini. Jadi saudara, kita mesti berfungsi. Bisa katakan amin. Nah, itulah tujuan gereja. Saya ulang lagi. Tujuan gereja adalah supaya jemaat itu tidak masuk neraka. Supaya tidak masuk ke dalam neraka, tentunya ada cara-caranya tadi tuh. Diajari segala macam, dilatih, ya kan, dan belajar untuk penundukan, tetap penundukan ini. Nah, lalu yang akhirnya kedua adalah gereja itu, anggotanya tadi itu semuanya semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Semakin lama semakin serupa, semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Bisa katakan amin. Nah, saudara, sebagai penutup,
kita dalam gereja lokal, GCA Maranatha, itu mempunyai visi, mempunyai tujuan. Itu tujuan kita tidak beda jauh dengan tujuan Tuhan tentunya. Kita Maranatha sebagai keluarga Allah. Jadi kita adalah keluarga. Jadi dalam gereja ini, saudara adalah keluarga. Bisa katakan amin. Apa itu arti keluarga tadi? Tidak perlu minta ditolong, saudara tolong saja, sudah. Ya kan ini, yang katakan, aku ini anak begini, aku ini bukan begitu, bukan. Karena kita keluarga, amin, yang dikuduskan. Lalu engkau diberkati untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Coba kita baca sekali lagi ini nih, sama-sama dengan saya, 2, 3. Maranatha sebagai keluarga Allah yang dikuduskan, yang diberkati untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Kita berdoa. Tuhan, kami yang melihat pelajaran pada hari ini, biar kami dapat berfungsi sebagai gereja dan Tuhan mempunyai tujuan dalam gereja. Biar kami dapat berfungsi dan kami menjadi berkat bagi jemaat yang di bawah kami dan kami menjadi berkat bagi gereja-gereja yang lain. Karena kami satu yang lain adalah sebagai tubuh Kristus dan kami saling menolong sebagai keluarga Allah. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang sudah dengar, supaya kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami berkati semua. Saudara sekalian, terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami menjadi berkat bagi yang lain. Dan saudara yang sakit, angkat tanganmu, dan letakkan tangan kananmu di dadamu, dan kami berdoa untuk mereka yang sakit dan mereka yang membutuhkan doa. Tuhan, kami yang sakit dalam tubuh kami, biarlah kami mendapatkan kesembuhan. Kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan sukacita, kami lepaskan shalom. Baik kami yang sakit, rohani kami sakit, biarlah kami dapat melepaskan pengampunan. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami, dan kami dapat menerima pengampunan, biarlah rohani kami sehat, roh kami sehat, jiwa kami sehat, dan tubuh kami sehat. Terima kasih Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki, biar kami sehat dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan dan kami lepaskan. Saudara yang percaya katakan amin. Amin saudara sekalian, Tuhan berkati, sampai jumpa lagi. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sudah mengikuti Maranatha Bible Study online pada malam hari ini. Kita sungguh diperlengkapi dengan pengajaran malam hari ini. Bukan sekedar kita dengar, tapi kita kebagikan kepada banyak orang.